Apa yang dapat dibayangkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Kalimat ini terdengar mustahil bagi banyak orang. Bagaimana mungkin seseorang yang sederhana mengubah hidupnya hanya dengan pikiran dan keyakinan? Apakah ini bertentangan dengan iman, agama, atau ajaran Alkitab? Hari ini kita akan mengeksplorasi hubungan antara Alkitab, prinsip kekayaan, dan ketekunan menurut Napoleon Hill, dan bagaimana hal itu dapat menjadi panduan hidup Anda. Tujuan dan iman adalah nyala api yang menjaga kehidupan tetap hidup ketika segala sesuatu di sekitar tampak padam. Alkitab dan Hill mengajarkan bahwa sebelum pencapaian eksternal, perlu ada visi yang jelas dalam diri kita. Kitab Amsal menyatakan bahwa tanpa visi bangsa binasa. Hill menekankan bahwa segala sesuatu dimulai dengan tujuan yang jelas dan keyakinan tak tergoyahkan bahwa itu bisa dicapai. Namun kebanyakan orang tidak hidup dengan kejernihan semacam ini. Berapa banyak yang bangun setiap hari tanpa tahu arah yang sebenarnya? Berapa banyak yang hidup hanya untuk membayar tagihan dan bertahan hidup? Ketakutan adalah musuh pertama dari visi. Ia berbisik bahwa Anda tidak mampu, kurang pendidikan, lahir di tempat yang salah, keluarga yang salah, dan bermimpi besar hanyalah membuang waktu. Karena percaya pada suara-suara itu, banyak orang tidak pernah mengambil langkah pertama. Bayangkan seseorang yang selalu ingin punya bisnis sendiri, tapi meyakini, ini bukan untuk orang seperti saya. Masa depan terhenti sebelum dimulai. Tetapi ketika Anda menulis tujuan yang jelas, misalnya, saya ingin mencapai kebebasan finansial dalam 5 tahun, dan mulai menyelaraskan pilihan harian dengan visi itu, sesuatu berubah dalam diri Anda. Tujuan itu menjadi mercusuar yang membimbing setiap langkah, bahkan dalam badai. Contoh nyata adalah kehidupan Napoleon Hill yang lahir pada tahun 1883 di pegunungan Virginia dalam kemiskinan. Pada usia 10 tahun ia kehilangan ibunya dan menjadi anak pemberontak, penuh kemarahan dan tanpa arah. Masa depannya tampak suram, namun ibu tirinya berkata sesuatu yang mengubah hidupnya. Anakku, ini bukan kesalahan besar. Mungkin kau orang paling pintar, hanya belum tahu bagaimana menggunakannya. Kata-kata itu menanamkan visi baru dalam pikiran Hill dan menyalakan kembali api imannya. Visi yang diperbarui ini kemudian membawanya mewawancarai jutawan terbesar zamannya dan mendedikasikan puluhan tahun mempelajari rahasia kesuksesan. Momen ini membangkitkan harapan dalam diri kita, karena menunjukkan bahwa terkadang perubahan perspektif sederhana cukup untuk menciptakan masa depan yang sama sekali berbeda. Pikirkan, berapa kali Anda berhenti mempercayai impian karena seseorang bilang itu mustahil? Berapa kali menyerah sebelum memulai karena tampak terlalu mustahil untuk kenyataan Anda? Mungkin perbedaan antara tempat Anda sekarang dan tempat yang Anda inginkan hanyalah keputusan untuk mempercayai bahwa Alkitab sudah menyatakan bahwa Anda lebih dari pemenang dan ada rencana damai serta kemakmuran untuk hidup Anda. Bayangkan kamu bekerja di pekerjaan yang tidak kamu sukai, merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memberi inspirasi dan kebahagiaan. Alih-alih menyerah, mulailah menulis visi masa depanmu. Jelaskan apa yang ingin kamu capai dan raih dalam hidup. Bisa berupa pekerjaan yang membawa makna, kestabilan finansial, waktu berkualitas untuk keluarga, dan kehidupan yang penuh tujuan. Selanjutnya, selaraskan tindakan harianmu dengan visi itu, meskipun kecil, seperti belajar selama 20 menit per hari atau menabung sebagian gaji. Mengembangkan keterampilan yang dapat membuka pintu kesempatan juga bagian dari proses ini, karena tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Intinya adalah mengambil langkah-langkah yang konsisten, dipandu oleh visi yang jelas, dan ilmu pengetahuan pun mengonfirmasi hal ini. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki tujuan tertulis dan jelas memiliki peluang 10 kali lebih besar untuk berhasil. Ini terjadi karena otak bekerja seperti radar. Ketika kamu menetapkan tujuan, ia mulai menyaring informasi dan peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Tiba-tiba, pintu yang tampak tertutup mulai terbuka, bukan karena dunia berubah, tapi karena kamu mulai melihat dengan cara berbeda. Dan di sini muncul pertanyaan, apakah hidup yang kamu jalani saat ini hasil dari batasan yang kamu terima, bukan potensi yang sebenarnya kamu miliki? Apakah ini waktunya mengganti ketakutan dengan iman dan keraguan dengan tujuan?
seperti yang dilakukan seorang anak yatim miskin di Virginia. Alkitab mengingatkan bahwa tanpa iman mustahil menyenangkan Allah, dan Napoleon Hill mengajarkan bahwa tanpa tujuan yang jelas tidak ada pencapaian sejati. Ketika kamu menggabungkan iman dan tujuan, tercipta kekuatan yang mampu menembus segala rintangan, kekuatan yang sudah ada dalam dirimu. Keputusan dan ketekunan berjalan berdampingan dan memisahkan mereka yang hanya bermimpi dari mereka yang benar-benar mencapai impian. Napoleon Hill mengatakan bahwa kebanyakan orang gagal karena tidak membuat keputusan tegas atau menyerah terlalu cepat. Menunda-nunda takut salah memilih, menjadi racun diam-diam, dan berapa banyak yang setiap tahun berjanji akan berubah tapi tidak bertindak. Bahkan kamu mungkin pernah berkata, tahun depan akan berbeda, padahal tahu dalam hati kamu belum siap bertindak dengan konsisten. Alkitab mengajarkan bahwa ketekunan adalah ujian iman, dan Rasul Paulus berbicara tentang perlunya menempuh jalan dengan kesabaran sampai akhir. Yesus berkata bahwa siapa yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan, karena bukan hanya awal yang penting, tapi kelanjutan dan ketahanan. Napoleon Hill sendiri mengalaminya, mendedikasikan lebih dari 20 tahun untuk wawancara dan penelitian atas perintah Andrew Carnegie. Ia melewati ribuan wawancara, perjalanan, malam tanpa tidur, kritik dan ejekan. Sementara banyak yang berkata ia menyia-nyiakan hidupnya pada sesuatu yang mustahil. Ketekunan seseorang membangun warisan yang melintasi generasi dan mengajarkan kita bahwa keyakinan teguh pada suatu tujuan dapat mengubah dunia di sekitar kita. Bayangkan apa artinya mendedikasikan 20 tahun hidup Anda untuk sesuatu yang tidak dipercayai oleh orang-orang di sekitar Anda, namun tetap melanjutkan tanpa menyerah. Kisah ini menimbulkan kekaguman karena menunjukkan bahwa ketekunan membutuhkan pengorbanan nyata, tetapi pada akhirnya dapat mempengaruhi jutaan orang. Bayangkan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan mulai mengatur keuangan Anda dengan disiplin dan kesabaran. Bulan pertama menyisihkan sejumlah kecil mungkin terlihat sepele, tetapi seiring waktu dan disiplin, kebiasaan ini menjadi kebebasan finansial. Contoh lain adalah ketika seseorang memulai kursus online untuk mengganti karier. Pelajaran awal terasa menyenangkan, tetapi cepat datang kelelahan. Kurangnya waktu dan godaan untuk menyerah muncul. Dan disinilah ketekunan harus berbicara lebih keras daripada kelelahan. Ini bukan tentang kecepatan, tetapi konsistensi. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan dan yang berhenti terletak pada keputusan tegas untuk terus maju. Banyak orang berkata, bagaimana jika saya salah? Bagaimana jika saya terus berusaha dan tidak ada yang berubah? Sebenarnya, menunda keputusan pun adalah keputusan, yaitu tetap di tempat. Kurangnya pilihan menahan Anda dalam siklus yang sama, sementara keputusan, meski membawa kesalahan, menciptakan pembelajaran dan ketekunan mengubah kesalahan menjadi tangga menuju keberhasilan. Psikologi perilaku menunjukkan bahwa orang dengan ketahanan tinggi dan kemampuan untuk bertahan menghadapi kesulitan lebih mungkin mencapai tujuan jangka panjang. Ketekunan bukan hanya kebajikan moral, tetapi faktor kesuksesan yang terbukti memberi kekuatan bagi mereka yang terus maju. Saat Anda menggabungkan keputusan dengan ketekunan, Anda menciptakan energi yang mampu memindahkan gunung. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kata Alkitab. Napoleon Hill berpendapat bahwa hasrat yang menyala perlu disertai tindakan terus-menerus, dan kombinasi ini menjadi kunci untuk mengubah kenyataan. Salah satu ajaran paling kuatnya adalah konsep mastermind, yaitu bersatu dengan orang-orang yang memiliki tujuan serupa agar dapat mencapai lebih banyak bersama daripada sendirian. Hill harus mendekati tokoh-tokoh besar, belajar dari mereka, mengajukan pertanyaan, mengekspresikan diri, dan mendengarkan kritik. Warisannya hanya mungkin karena dia memahami pentingnya hubungan yang tepat dan kemurahan hati dalam berbagi pengetahuan. Hal ini menimbulkan rasa syukur dalam diri kita, karena menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada mengumpulkan, tetapi pada membangun bersama, menciptakan sesuatu yang lebih besar. Dalam praktiknya, menerapkan prinsip ini bisa mengubah hidup seseorang secara radikal. Bayangkan seseorang yang ingin meningkatkan kondisi keuangan dan mencoba belajar sendirian.
Ia bisa menghabiskan bertahun-tahun tersandung dan mengulang kesalahan. Tetapi jika ia memilih bergabung dengan kelompok belajar, mencari mentor, atau berbagi pengalaman dengan orang berpengalaman, proses belajar menjadi lebih cepat. Ini seperti mendayung di laut lepas. Sendirian perahu bergerak lambat. Tetapi dengan banyak orang mendayung ke arah yang sama, ritme dan kekuatan meningkat dengan luar biasa. Kemurahan hati juga merupakan bagian dari proses ini. Bukan hanya tentang menerima, tetapi tentang berkontribusi, membantu, dan membagikan apa yang dimiliki. Saat berbagi pengetahuan atau membantu orang lain, Anda mengaktifkan prinsip Alkitab yang kuat. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini membuka pintu dan menciptakan siklus kemakmuran. Ada contoh nyata. Steve Jobs tidak akan menciptakan Apple tanpa Steve Wozniak yang membawa kejeniusan teknis untuk mewujudkan ide-ide visioner Jobs. Kolaborasi mereka menciptakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Hal serupa terjadi pada Bill Gates dan Paul Allen yang mendirikan Microsoft dari ide remaja tentang komputer. Ini menunjukkan bahwa mastermind bukan teori jauh, tetapi pola yang berulang dalam keberhasilan besar. Kolaborasi menciptakan kekuatan yang tidak bisa dicapai sendiri. Di sisi lain, berapa banyak orang berbakat dan cerdas yang terlupakan karena mereka mengasingkan diri. Sejarah penuh dengan penemu yang gagal membangun hubungan dan hilang bersama ide-idenya. Ilmu pengetahuan juga mengonfirmasi hal ini. Penelitian tentang jaringan sosial menunjukkan orang dengan hubungan baik memiliki kesehatan emosional lebih baik, lebih tangguh, dan lebih berhasil. Sebuah studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa pemimpin yang membangun koneksi strategis meningkatkan peluang sukses hingga 7/10 dibanding yang terisolasi. Ini berarti dikelilingi oleh orang yang tepat, tidak hanya menginspirasi, tetapi terbukti efektif secara statistik dan mendorong kemajuan ke tingkat berikutnya. Pesannya jelas. Saat Anda terbuka untuk hubungan yang memperkuat, berbagi, dan menunjukkan kemurahan hati, Anda tidak hanya berkembang lebih cepat tetapi juga menciptakan sesuatu yang melampaui diri sendiri. Rasa syukur dan pengendalian emosi adalah fondasi yang sering terlewatkan saat kita berbicara tentang kekayaan. Namun kenyataannya, mereka menentukan apakah kesuksesan akan bertahan lama atau bersifat sementara. Napoleon Hill menekankan bahwa sikap mental positif bukan hanya pelengkap, tetapi dasar yang menopang semua tindakan dan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab memperkuat kebenaran ini dengan mengajarkan kita untuk menumbuhkan kepuasan, kedamaian, dan rasa syukur dalam setiap keadaan, terlepas dari tantangan yang muncul. Dalam praktiknya, ketiadaan nilai-nilai ini merugikan kita. Kecemasan, iri hati, frustrasi, dan perbandingan terus-menerus merusak pikiran dan mengalihkan perhatian dari hal-hal yang benar-benar penting. Berapa kali Anda merasa kalah bukan karena kurang kemampuan atau kesempatan, tetapi karena tidak mampu mengendalikan emosi Anda saat menghadapi tantangan finansial atau pribadi? Berapa kali frustrasi membuat Anda menyerah pada sesuatu yang sebenarnya bisa mengubah hidup Anda secara drastis menjadi lebih baik dan menguntungkan? Penelitian modern menegaskan pentingnya prinsip ini. Psikologi positif menunjukkan bahwa mereka yang secara rutin mempraktikkan rasa syukur memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi dan ketahanan yang lebih besar. Selain itu, ekonomi perilaku menunjukkan bahwa pengendalian emosi mengurangi keputusan impulsif dalam pengeluaran dan investasi, sehingga mendorong pertumbuhan finansial yang stabil dari waktu ke waktu. Rasa syukur dan keseimbangan emosional bukan sekadar kebajikan moral atau agama. Mereka adalah faktor yang terbukti secara ilmiah untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan dan nyata. Dalam praktiknya, hal ini terlihat ketika alih-alih langsung membelanjakan bonus atau pendapatan tak terduga, seseorang dengan pengendalian emosi memilih untuk berpikir, merencanakan, dan menginvestasikan secara strategis. Dalam konflik di tempat kerja atau kehidupan pribadi, alih-alih bereaksi dengan marah, orang yang emosinya seimbang mengambil napas, menilai situasi, dan memilih respons yang paling konstruktif. Seiring waktu, keputusan kecil ini membangun pola perilaku yang menghasilkan kedamaian batin, kepercayaan diri, dan pandangan yang jelas terhadap pertumbuhan pribadi dan material. Napoleon Hill sendiri mengalami bagaimana penguasaan emosi
bisa membuat perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan, bahkan ketika seseorang memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman tentang kekayaan. Momen ketidakstabilannya menunjukkan bahwa tanpa rasa syukur dan pengendalian diri, pengetahuan terbaik pun bisa sia-sia. Hal ini memperingatkan sekaligus menginspirasi kita untuk merenung lebih dalam. Pertanyaan yang tersisa untuk Anda adalah, berapa banyak peluang yang telah Anda lewatkan karena bereaksi secara impulsif atau fokus pada apa yang kurang daripada menghargai apa yang sudah dimiliki? Berapa banyak keputusan finansial, profesional, atau pribadi yang terhambat karena kecemasan, iri hati, atau kemarahan mendominasi pikiran dan menghalangi ketenangan batin? Jika Anda mulai hari ini mempraktikkan rasa syukur dan mengembangkan pengendalian emosi dengan mendedikasikan beberapa menit setiap hari, betapa banyak hidup Anda dapat berubah dalam beberapa bulan atau tahun ke depan. Dengan menggabungkan rasa syukur dan keseimbangan emosional dengan iman, tujuan, ketekunan, dan hubungan strategis, Anda membangun fondasi yang kuat tidak hanya untuk kekayaan materi, tetapi juga untuk kehidupan yang penuh makna, bermakna, dan benar-benar sejahtera. Disiplin diri dimulai dengan pilihan kecil setiap hari yang tampak sepele, tetapi seiring waktu menghasilkan dampak besar, seperti bangun 15 menit lebih awal setiap pagi untuk merencanakan hari atau menyisihkan jumlah tetap sebelum membelanjakan apapun. Tindakan kecil yang diulang ini memperkuat karakter, meningkatkan rasa percaya diri, dan menciptakan siklus kemajuan yang positif. Napoleon Hill sendiri harus melatih disiplin dirinya selama puluhan tahun melalui wawancara dan penelitiannya. Mengatur waktunya, mengatasi kritik, tetap fokus pada tujuan yang jauh, membutuhkan konsistensi hampir seperti militer. Aspek hidupnya ini menginspirasi kita, menunjukkan bahwa disiplin bukan penderitaan, tetapi jembatan antara visi dan pencapaian. Studi neuroscience menunjukkan bahwa kebiasaan yang terstruktur dengan baik membentuk koneksi saraf yang membuat perilaku menjadi otomatis seiring waktu. Dengan kata lain, disiplin diri tidak hanya bergantung pada kekuatan kehendak sesaat, tetapi pada membangun pola internal yang kokoh. Semakin konsisten seseorang, semakin pilihan yang benar ini menjadi bagian dari identitasnya, menciptakan karakter yang selaras dengan tujuan. Secara praktis, kita dapat melihat contoh penerapan prinsip ini dalam berbagai aspek kehidupan. Seseorang yang ingin mandiri secara finansial dapat membiasakan diri meninjau keuangan setiap bulan, menabung persentase tetap, mempelajari investasi, dan terus belajar. Selama beberapa bulan dan tahun, kebiasaan ini mengubah realitas keuangan jauh lebih efektif daripada tindakan sporadis. Sebaliknya, individu berbakat yang mengabaikan disiplin sering kehilangan peluang, meskipun mereka memiliki pengetahuan. Napoleon Hill menunjukkan dalam hidupnya bahwa pengetahuan dan niat saja tidak cukup tanpa disiplin harian yang menjaga arah. Meskipun memiliki pengetahuan luas tentang kekayaan dan kesuksesan, ia menghadapi kesulitan finansial dan pribadi karena pada beberapa periode disiplin hariannya tidak dijaga secara konsisten. Hal ini menjadi peringatan, jika orang berpengalaman pun terkena akibat kurang disiplin, betapa lebih pentingnya kita menjaga praktik ini. Pertanyaannya kemudian, berapa banyak tujuanmu yang tidak tercapai hanya karena kurang konsistensi? Berapa banyak peluang hilang karena usaha harian tidak dipertahankan? Dan jika kamu mulai hari ini dengan rutinitas dan kebiasaan kecil yang disiplin, seberapa besar hidupmu berubah dalam 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun? Disiplin diri bukan sekadar pengorbanan atau pengekangan. Ini adalah kunci yang mengubah mimpi menjadi hasil nyata, menghubungkan iman, tujuan, ketekunan, hubungan, dan keseimbangan emosional menuju kesuksesan yang berkelanjutan. Setiap transformasi, baik finansial, pribadi, maupun spiritual, dimulai dari dalam diri. Iman, tujuan, keputusan, ketekunan, hubungan strategis, rasa syukur, dan disiplin diri adalah fondasi yang bila digabungkan, menghasilkan hasil nyata dan tahan lama. Setiap prinsip adalah anak tangga yang mengangkatmu, meski secara bertahap, menuju kehidupan yang kamu inginkan dan pantas dapatkan. Dan untuk terus naik di jalur evolusi ini, muncul video baru yang akan membantumu naik satu anak tangga lagi
dalam kebijaksanaan dan perjalanan pribadimu. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Aku menunggumu di video berikutnya untuk terus bersama-sama memperbaiki diri dan menjadi 1% lebih baik daripada dirimu hari ini.